Baik ya. Nah, agenda pertama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Makasih teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Absen dulu mungkin ya yang hadir malam hari ini. Tapi harus Dari pakai mana lagi, aja? kiranya bisa diaplikasikan oleh wakil kabupaten Jambi. Tulis di kolom chat. Nih. Hadir. Mas Ahmad Fajri, ya selamat malam Mas Fajri. Malam Mas Dapan. Ini dari mana nih Mas Fajri? Dari Madura. Dari Madura. Mas Fajri ini masih mahasiswa? Sudah ngajar. Sudah. Dapan. Ya, Nah sekarang nih kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Mas ya. ya siap. Sebelum dimulai seperti biasa, Mas Fajri, mau tanya nih Mas. Ini melihat perkembangan AI saat ini gimana Mas menurut Mas Fajri sendiri? Melihat di era sekarang kita tidak boleh menafikannya. Dengan adanya AI seperti ini, kita harus hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dengan kita itu acuh tak acuh dengan adanya hal yang baru, dengan tabu dengan hal-hal yang istilahnya belum kita kenal sebelumnya. Seperti itu. Contoh sebelumnya sebelum adanya AI ini kita ada yang namanya komputer. Dulu kan kita masih pakai mesin ketik, ya. Dengan adanya komputer maka pekerjaan menulis dan segala macam tambah lebih efisien. Nah, tambah lagi sekarang ada yang namanya AI seperti ini. Nah, itu tambah lebih efisien lagi, nanti kita juga harus mempelajari. Jangan sampai kita yang dipelajari oleh mereka. Kita nggak harus mempelajari mereka. Itu percaya. Oh, ya, ya memang agak ngeri juga ya Mas ya lihat perkembangannya sekarang ya. Sudah banyak tool AI yang bisa apa belum menggantikan ya. Tapi banyak tool AI yang memang sudah bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Iya. Kalau Mas Fajri sendiri ini akhir-akhir ini mungkin nih lagi suka pakai AI apa dan untuk apa Mas biasanya kebutuhannya? Lagi sering-seringnya masih pakai ChatGPT, Cloud AI, Gemini, sama Site AI. Ya, biasanya kebutuhannya untuk ya penelitian gitu. Ah, oke oke. Untuk biasanya kalau untuk voice over itu biasanya pakai Eleven Lab, Iya iya. text to speech gitu. Betul sekali. Oke oke. Terima kasih sekali Mas Fajri. Ya. Sama-sama ucapan. Pak Edi dari Lampung, Pak Arti dari Banda Raja. Oke.
Link presensi nanti ya di tengah-tengah semua ini kami bagikan seperti biasa. Pak Jumaidin dari Lombok siap, Pak Tir dari Lombok. Oke. Oh ini ada Pak Adi Wibowo juga ini. Selamat malam Pak Adi. Iya, iya Pak. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Ah, maaf ini udah telat ini. iya belum Pak. Belum Pak Oh ini. belum belum. Belum Ya, mulai. ya. Iya sih. Pak Heru dari Tangerang. Oke. Nah, oke. Bapak Ibu, perkenalkan ya, bagi yang baru gabung malam hari ini, saya Dava Budi Prasetya yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Kita masih ada di program AI Merah Putih ya. Ini program social enterprise dari kelas inovatif ya, yang mengadakan program ini, yang dimana kami kelas inovatif itu merupakan komunitas dan juga platform pembelajaran bagi siapapun yang ingin mendalami artificial intelligence. Nah, di program ini, di program IMR Bonding ini, harapannya bisa sebagai tempat wadah belajar ya untuk teman-teman semuanya di sini memperdalam pengetahuan AI-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas tentang prompt engineering ya, apa itu AI dan bagaimana kita mengendalikan AI. Dan juga kaitannya dengan kebutuhan ini banyak sekali ya. Mulai dari guru, UMKM, ya, terus dari content creator, tadi ya disebutkan juga sama Mas Wajid itu ada AI yang untuk nge-voice over. Nah, itu juga nanti akan kita bahas di saat segmen yang content creator, ya. Termasuk juga untuk ASN, dosen, membantu untuk membuat bahan ajar misalnya, atau mungkin yang mahasiswa di sini ada yang dari mahasiswa tentunya yang dari kalangan IT mungkin bikin website ya, aplikasi menggunakan AI. Nah, itu sangat banyak sekali sekarang tool-toolnya. Dan malam hari ini kita ada di segmen AI untuk kebutuhan guru nih. Nah, mungkin di sini ada yang Bapak Ibu sebagai guru tentunya banyak ya. Ya, ada Bu Siti Mahiswara juga nih sepertinya. Ya, Pak Wayan juga hadir. Selamat malam Pak Wayan dari Bali, ini dari Masar. Ah, Moga Pak Wayan Ka- bisa ngomong baik. Kaget saya pas mau minum. Ya, Selamat malam Mas Diva. iya selamat malam Pak. Dikenalkan dulu dong nih Pak ke teman-teman AI Merah Putih nih Pak Wayan. Iya. Baik, terima kasih Mas Dafa. Selamat malam Bapak Ibu rekan AI Merah Putih. Sebenarnya boleh dikatakan saya wajah lama sebenarnya nih dari kelas inovatif dari awal sekali. Sambil kita menunggu teman-teman, oke kita ngobrol omong-omong dikit. Saya ketemunya dengan AI ini sebenarnya dari kelas inovatif itu pun nggak sengaja ternyata. Nah, itu awalnya dari saya ngambil S2 kemarin, bingung nyari gimana caranya harus menelaah jurnal, membaca jurnal, mempresentasikan jurnal. Ternyata setelah beberapa kali ikut kursus di tempat lain, ternyata, nah mungkin di sini jodohnya ya. Apa namanya itu chemistry-nya ada di Kasino Apatit ternyata. Dari nggak tahu sama sekali saya tentang AI sampai bisa eh, mengikuti teman-teman bagaimana kita istilahnya menganalisa dan mempresentasikan jurnal. Dan akhirnya kemarin minggu lalu sukses di wisuda dan tesisnya pun atas bantuan kursor. Kursor bagaimana kita ngikutin arahannya Pak Pak coach kita, Coach Hari. Ya, proud to say that nggak nyangka aja sih kalau tesisnya dapat A juga gitu loh. Seringnya dari nggak tahu sama sekali ya sampai nilainya di luar harapan lah katakan begitu. Sehingga kayaknya sayang komunitas ini kalau dilepas begitu saja walaupun kita sudah pingin aja sih bergabung sama teman-teman para suhu, para senior di sini untuk mengupdate diri lah. Demikian kira-kira Mas Dafa. Tetap saya bangga dengan kelas inovatif karena dari sini saya bisa belajar mengetahui yang dulu sama sekali nggak kebayang saya bisa analisa jurnal 2 sampai 3 jurnal per sekali pertemuan. Sekarang nggak bisa gitu loh. Kalau dulu kan satu jurnal itu paling sih 3 hari kita baca, baca lagi, translate lagi dan sebagainya. 3 hari satu jurnal. Sekarang kebalik, saya bisa
selanjutnya itu 3 jurnal dalam sekali pertemuan. Nah, itulah powernya sebuah komunitas, Pak ya. Terima kasih Mas Dafa selaku admin dan Mas Haris selaku coach saya, ya, sangat membantu. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Pak Wayan. Terima kasih sekali loh Pak Wayan. Ini wah, mengikuti kita dari sejak lama ya. Nah, betul sekali Pak Wayan. Nah, kita kali ini makanya mengadakan program baru. Ini kita pengen generasi muda kita ya, mahasiswa-mahasiswa kita semakin tahu nih penggunaan AI yang baik dan juga benar. Makanya di program ini di AI Merah Putih kita mewadahi teman-teman semuanya. Jadi silakan, ini program masih berjalan sebulan ke depan. Ini baru 2 pertemuan. Silakan masih banyak pertemuan-pertemuan berikutnya. Di-share informasi ini ke rekan-rekan mahasiswa kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak Wayan dan teman-teman yang lainnya. Izin di sini Pak Ali apakah sudah bergabung? Sudah, Assalamualaikum. Selamat Iya. malam. Assalamualaikum Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dafa. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, Nah. Pak. Main apa kita malam ini? Oke, ya malam hari ini kita ada di segmen AI untuk kebutuhan guru, Pak. Ya, Ya, dengan tenaga pendidik, Pak. Ini tadi lihat-lihat juga banyak di sini teman-temannya dari kalangan guru. Tadi salah satunya dari Bu Siti Maisuna juga di sini. Nah, kita tahu ya, Pak ya, perkembangan AI-nya sangat cepat, sangat signifikan. Nah, nanti mungkin teman-teman nih kita interaktif aja. Nanti bisa saling bertanya juga di segmen kali ini tentang penggunaan AI khususnya untuk ini. Ya, silakan Pak Arianto untuk waktu dan layar kami persilahkan. oke. Jadi program AI Merah Putih adalah program untuk mencerdaskan bangsa, khususnya untuk generasi muda, dalam hal menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi nggak nge-game lagi mereka belajar artificial intelligence. Saya izin share, Mas Dafa. Ya, Bapak. Tapi nanti saya minta bantuan ya, yang ini kebutuhannya apa, nanti kita cari solusinya. Bentar, share screen. Oke, kita mulai dari mana Mas Dafani? Kita mulai dari apa yang menjadi problem guru dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Mungkin ada yang guru di sini nggih? Bu Siti, Siap, Mas Pak. Yura? Ya, Bu, Iya, kita diskusi sebentar ya. iya, insya Allah. Yang paling membuat Ibu repot dalam Eh, kegiatan khususnya dalam pekerjaan Ibu ya, mengajar. Apa itu? kalau yang kami pada umumnya guru sih setiap awal semester kita diminta atau bahkan sama musim libur ya kita sudah diminta untuk mempersiapkan eh, apa rencana pembelajaran untuk 1 semester ke depan. Padahal kita kan mau libur ya. Terus apa yang itu juga eh, kurikulum yang LPP. kadang berubah. Nah, seperti Kurikulum kadang berubah. kemarin kurikulum Merdeka, terus sekarang tetap kurikulum Merdeka, cuman ada pendekatan eh, pembelajaran mendalam yang perlu kami sesuaikan lagi dengan yang sudah kami lakukan eh, apa tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang selain itu ya apalagi ya asesmen pada saat penilaian siswa itu yang paling kami ini memberikan kuis atau tugas kepada siswa. Nah, di antara sekelas itu yang kami untuk memeriksa hasil pekerjaannya itu yang biasa kami kalau dikasih tugas manual kayak pakai kertas lembar lebih ini ya mungkin ya eh, lebih nyaman kalau kita pakai teknologi daripada kita ini pakai kertas lembaran saja.
Itu Pak kira-kira. Oke, pakai teknologi. Jadi oke, kita bahas satu-satu. Mungkin ada guru yang lain. Jadi dari mana Bu Masyarah? Saya ingat saya dari Polewali Mandar ya. Iya Pak, Pulau Mandar, Sulawesi Barat. Wah, ini yang provinsi terkaya di Indonesia. Agak ya salah satu provinsi muda Pak. Ya, Ya, termuda, sorry, termuda. Ya, termuda. Oke. Oke, ada lagi guru. Poinnya malam ini kita membahas keresahan para guru yang mungkin nanti kita bisa kerjakan itu dengan artificial intelligence, membantu. Jadi tugasnya guru nggak sibuk dengan urusan administrasi, tapi konsentrasi mengajar. Ya, monggo kita diskusi aja. Saya Pak, Silakan dari Pak siapa, dari instansi mana? dari Ya, nama Fajri dari Universitas Al-Amin di Madura. Mungkin untuk secara global aja Pak ya, secara ya, umum secara global. dalam proses belajar mengajar itu kan pasti ada yang namanya perencanaan. Nah, kita buat perencanaan atau RPP atau RPS dalam pembelajaran. Mungkin nanti Ya, sarannya tool AI yang bisa membantu kita mempersingkat pembuatan RPP yang lebih komprehensif dan bisa menyesuaikan dengan kurikulum. Nah, terus ketika proses pembelajarannya mungkin media-media apa atau AI, tool AI apa yang sekiranya bisa membantu kita, entah itu dalam pembelajaran untuk game, gamifikasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di bagian akhir mungkin di tahap evaluasi. Nah, jadi di ya. tahap evaluasi itu kira-kira tool apa yang bisa membantu kita untuk mempersingkat evaluasi, mungkin dari pembuatan LKPD-nya dan bekerja peserta didik dan lain sebagainya. Itu Pak. Oke, Terima kasih. evaluasi berarti penilaiannya ya. Ya, Oke. Oke, ada Bu Masyura dari Polewali Mandar tentang LPP, kemudian ada pendekatan pendekatan dan pendalaman kurikulum Merdeka, kemudian kendala dalam memeriksa hasil artificial intelligence, bikin raport, bikin itu ya kurang. Kemudian ada Pak Fajri, bagaimana membuat tips merangkum atau mengembangkan RDPS, RPP maupun LKPP. Ya, mungkin ada lagi, satu lagi mungkin nanti kita bahas satu-satu tool-toolnya. Silakan interaktif aja. Silakan teman-teman. Satu Mohon lagi mungkin. izin, Pak, Silakan. maaf lupa tadi tentang Ya, pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik, mungkin seperti itu tadi. lembar kerja peserta didik. Iya. Oke, Mas. LKPD. Oke, satu lagi mungkin dari Aceh ada. Izin Pak Ari, Ya, silakan. Monggo, Pak. Siapa? Dari mana? Pak Ardi dari Universitas dari Batu Raja. Batu Raja. Oke. Iya, Batu Raja iya. itu mana ya? Sumatera Selatan, Mbak. Sumsel. Maaf, belum Iya. pernah ke sana. Oke, terus. Oke, mungkin Kendalanya apa, Pak? kendalanya kalau kebenaran saya di dosen, Mbak. Oke. Nah, Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Jiri. Pak Fajri hampir sama, yaitu Mm-mm. RPS, kemudian penilaian, dan sekarang ini yang agak ribet juga tentang penyesuaian RPS untuk dosen ke kurikulum dari Kemendikbud. Nah, itu yang lumayan dari MBKM, kemudian OBE, dan sekarang menuju ke kampus inovatif berdampak. Gitu. Mungkin selain dari yang disampaikan Pak Fajri, mungkin mengarah ke kurikulum nih, Pak. Jadi yang sering mendapatkan apa tadi? Kurikulum Penyesuaian kurikulum dengan yang dalam diberikan
Ya, pemerintah. Oke. ya. Oke. Karena Ada. RPS pasti berkaitan dengan kurikulum, Pak. Oke. Oke, itu aja, Pak. Oke. Makasih. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Dari Bu Mesyara khususnya SMP. Ini yang dari SMP, guru SMP nggak ada ya? Oke. Kita mulai dari yang pendekatan paling sederhana dulu, tool yang sederhana dulu, memeriksa hasil. Oke, saya bisa dibantu membuat katakanlah 5 soal, Mas Dava, dengan Google Form Oke. Ya, yang dikonekkan ke Google Sheet. oke. Ya, silakan Mas Dava. Screen share. Nah, jadi kita coba simulasi ngasih PR nih. Sebentar ya, Pak. Saya siapkan dulu. Oke. Jadi nanti hasilnya langsung bisa dinilai oleh artificial intelligence. Oke, share screen. Silakan, monggo. Oke. Ini kita praktek bikin form dulu ya, Pak ya. Ya, ini dijelaskan dulu. Kita anggap peserta di sini baru memegang komputer semua, Mas Dava. Oke, baik. Nah, Bukan. oke, Pak Ibu. Sekarang kita mulai tadi contohnya Pak Ali adalah kita mau membuat sebuah soal ya. PR Ya. siswa atau mahasiswa menggunakan Google Form yang terkonekkan dengan misalnya Google Sheet ya. Hasilnya itu masuk ke Google Spreadsheet seperti itu. Nah, oke, kita bisa mulai dulu di Google Drive ya. Di Google Drive, kemudian kita membuat Google Form ya. Nah, oke, Google Form. Misalnya di sini saya ingin membuat sederhana saja ya. Misalnya quiz gitu deh. Quiz eh, biologi untuk misalnya kelas 2 SMP misalnya simpel saja. Nah, misalnya. Nah, untuk pembuatan soal ya, di sini sebagai contoh kita memanfaatkan AI. Pada kali ini kita misalnya pakai Queen nih, teman-teman. Nah, kita pakai Queen ya. Bisa kunjungi Queen, misalnya Queen AI. Nah, oke. Sekarang kita chat baru ya. Nah, kemudian kita masukkan personanya ya. Misalnya Anda adalah seorang guru yang ahli di bidang mata pelajaran biologi kelas 2 SMP. Khusus misalnya pada bab
Misalnya eh, flora dan fauna. Nah, misalnya. Nah, tugas Anda adalah membantu saya dalam membuat soal quiz berupa pilihan ganda beserta dengan jawabannya. Nah, dari sini peran IA yang pertama ya. Ini kita bisa menggunakan Win. Nah, kemudian atau misalnya Bapak Ibu di sini punya dokumennya nih, dokumen pembelajarannya. Bisa kita upload juga di sini, upload dokumen. Nah, suruh dia untuk mempelajari itu lebih dahulu, kemudian baru kita membuat soalnya. Nah, misalnya, kita tinggal masukkan ke dalam form nih. Nah, ini bisa kalau pilihan ganda bisa pakai option ya, option. Nah, bisa kita masukkan ke sini. Setiap guru kan ada pastinya ya dokumen materinya. Nah, bisa kita upload di sini. Oke, contoh saja tiga soal ya. Nah, oke. Nah, jangan lupa kemarin kita sudah mempraktekkan persona. Nah, personanya kita tuliskan di awal chatting tadi. Oke, soal selanjutnya. Ini kita publish. Oke. Nah, nanti untuk melihat jawabannya atau dari respon, kita bisa memasukkan ke link to sheet. Klik. Seperti ini ya Pak Ali ya, yang dicontohkan. Siswa. Nama siswanya dimasukkan mungkin. Nah, ini terkait penilaian otomatisnya. Di Google Form-nya ditambahkan nama siswa. Ya. Itu misalnya input nama ya di awal. Ya. Nah, lengkap. Misalnya ada kelas. So,
Oke, seperti ini Pak Ari. Ya. Ya, langsung dikonekkan lagi. Ini. Nah, itu ya. Hasilnya. Coba konekkan. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita simulasikan pengisian. Nah, ini dikasih ke murid kan, misalnya kita simulasikan pengisian. Oke. Nanti kita copy dulu. Copy link, Ya. ya, simulasi pengisian. Ya. Oke. Isi nama. Kemudian kelas. Misalnya kelas 8B. Kemudian siswa-siswa akan menjawab ya. Ya. Nah, dan kita submit ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, ini akan masuk ke dalam Google Sheet. Nah, jawabannya. Oke, selanjutnya Pak Ali. ya, dari Google Sheet jawaban yang benar yang mana ditulis Google Sheet di akhir misalnya. Oke. Yang benar apa tadi dari Queen. Ya paling gampang jangan di Google Sheet-nya Pak, di ini. Terus lagi misalnya lainnya Oke, Pak. nama siapa bebas. Soalnya bikin lagi di sini. Respon. Nah, itu pemanfaatan. Sis. Ya, kelas 8A. Ya. Ya. Masuk di sini. Oke, silakan sampai di sini ada pertanyaan pembentukan kuis, pembentukan kurikulum. Izin Pak, Ya, silakan. yang bagaimana kalau soal yang bentuk esai, yang jawabannya kan alternatif. Ini yang menjadi tantangan buat kami para guru karena kalau kami terlalu keseringan memberikan soal pilihan ganda, siswa sangat mudah hanya mengklik ya A B C D keluar. Nah, sedangkan kalau Mm-mm. eh, soal esai kan kemampuan berpikir kritisnya lebih bisa digali. Nah, ini yang buat kami yang Oke, ya terima betul, betul. Pertanyaan bagus sekali. Kita selesaikan yang ini ya, yang multiple choice dulu. Silakan, Mas Dafa, dilanjutkan. Oke. Multiple choice. Ya, export filenya aja. Oke. Kita ekspor Pak. Ini.
Udah, masukin ke Queen lagi tadi. Masukin. Ya, Nah, di sini bisa menggunakan upload dokumen ya Pak ya. ya, upload dokumen. Jadi tadi kita juga. Nah, upload ke sini. Nah, di sini kita bisa main prompting Bapak Ibu. Ya, misalnya pelajari dokumen Excel di atas. Berikut merupakan hasil jawaban kuis dari siswa saya. Outputnya berupa tabel misalnya. Outputnya misalnya berupa tabel Dengan hasil scoring. jawaban dan skor jawaban misalnya. Mereka yang mudah dipahami misalnya. Nah, nah, sampai di sini berarti peran IE bisa membaca dokumen kita dan ini juga bisa di-download nih, diekspor di CSV. Nah, dia memberikan statistik ya. Nah, ini kalau jumlah siswanya 2, misalnya level sekolahnya berapa, kemudian misalnya skor dengan analisa yang tersulit yang mana, soal nomor berapa, nah, bisa kita analisa menggunakan AI. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian misalnya bikin prompting per siswa. Berikan tabel dan skor masing-masing siswa. Oke. Berikan tabel dan skor dari masing-masing siswa. Nah, Nah, kurang lebih begitu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan penulisan soalnya, multi choice-nya, skornya. Nah, sekarang kita masuk ke Isai tadi pertanyaannya. Mungkin Bu Siti siapa tadi? Ada satu dokumen atau Mas Dava punya satu dokumen? Bebas PDF. Queen. Queen itu buatan Alibaba. Alibaba search engine dari China. Ini gratisannya lumayan banyak, bisa dipakai. Nah, kita sekarang akan mensimulasikan penilaian ISAI. 2 saja, 2 atau 3 kayak tadi, tapi formatnya ISAI. Nah, caranya pastikan IE-nya membaca dulu dokumennya. Bisa pakai semua IE pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama. Dia harus disuplai makanan. Makanannya IE apa Pak Wayan? Makanannya IE ada yang tahu apa? Konteks. Konteks. Ini kayaknya pernah lihat wajahnya. Pak Ramadi ya? Ya, Pak. Ya, Masternya ini datang. Oke. Konteks. Makanannya IE adalah konteks. Udah dikirim filenya contoh?
Gitu. Oke. Nah, ini kita kasih dulu ke AI-nya ya Pak ya, ke Queen ya. Ya, ke Queen buat chat baru. Tunggu mungkin yang satunya Pak lagi. Oh iya, kita buat persona dulu. Selalu berikan persona dalam setiap chatting. Persona, 4 pilar engineering ya, persona, kemudian ada kontak, ada tugas yang jelas, outputnya apa, kemudian iterasi. Dokumennya belum di ini, Gimana Pak? dokumennya sudahkah diupload? Oh, Oke ya. Nah, ya berikan 5 soal isai. Baru saya kirim Pak Mas Dah. oke, ya. Mari kita contohkan itu ya. Mungkin juga bisa itu. Ya. Nah, ya. Oh, itu dulu, oke. Upload lagi. Oke. Berdasarkan dengan berikan 3 soal isai biar nggak panjang-panjang. Eh, ya. Oke, ya buat Google Form lagi, seperti biasa Google Form. Soal isai bahasa Inggris SMU berapa Bu? Polewali Mandar. SMK 1 Pak. SMK 1 Polewali Mandar. Polewali saja. Polewali. Ya. Karena kita masukkannya dari Queen tadi. Ya. And oke. Bisa diganti paragraf. Ya. Paragraf, betul. Pastikan di paragraf. Kemudian isi yang kedua.
Yang ketiga, Oke, buat lagi isinya. Ya, publish. Nama mahasiswa. Nama siswa. publish. Ya. Dan berikan kepada siswanya. Silakan dijawab Mas Dapa. Ya. Apa nih? Apa cara jawabannya apa Bu? Jawabannya Bu. Positive degree untuk membandingkan hal yang sama. Ya. Komparatif degree untuk membandingkan hal yang lebih dari yang lainnya. Dan apa yang superlatif degree untuk membandingkan yang paling di antara yang lain. Ya, nanti kita tes jawabannya. Kalau gurunya salah ya jangankan. Ya, Contohnya apa dari farmasi? Eh, contohnya apa? tapi bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia? Masalahnya ini sih. Apa ya? Ada bahasa Indonesia. Lain, Bu. Bu. Bahasa Inggris Bella. Sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua Bu. Mengapa penting menggunakan bentuk perbandingan yang tepat comparison degree saat mendeskripsikan obat atau produk farmasi dalam bahasa Inggris? Berikan contoh situasi nyata di apotek atau rumah sakit di mana penggunaan comparison degree dapat mempengaruhi ke Ini kita kirim aja ke Bu Siti ya, bisa ya. Udah nggak apa-apa langsung live aja. Obat merek paten lebih cepat menyembuhkan daripada obat generik, seperti ya. Bilangnya Bu. Obat merek paten lebih cepat menyembuhkan daripada obat generik. Terus yang Tiga. ketiga Bu, singkat saja Apa itu? kalimat. Jadi, Buatkan satu Ayo. paragraf. aduh, Ini dosennya, gurunya nggak bisa, apalagi muridnya nih. butuh waktu ini. Ah? Ini belum penilaian loh. Misalnya seperti ini ya, kan kita submit dulu nih. Ya. If Nah, lihat hasilnya. ini bisa kita ekspor ya Pak ya. Ya, ekspor aja. Bentuknya CSV. CSV atau PDF itu Queen bisa baca Excel ya. Bisa, bisa. Ya, Excel, ekspor. Udah masuk ke Queen lagi. Import lagi hasilnya. Berikut
adalah jawaban dari siswa saya. Outputnya berupa tabel. Ini mainan prompt engineering. Tabel. Scoring aja langsung percaya diri aja. Dan skor. Ini juga dia bisa memberikan ini ya kriteria penilaiannya ya Pak ya. Ya, kriteria penilaiannya. Ya. Wah, memberikan catatan dan mungkin catatan ini bisa sebagai bahan guru untuk mengevaluasi siswanya. Oke, untuk setiap angka IE itu jangan berikan pertanyaan terbuka. Ini sudah betul sebenarnya. Kayak confident level itu. Jadi di situ kolomnya apa saja, misalnya outputnya berupa kolom, berupa tabel dengan kolom. Nah, di situ nanti didefinisikan. Nah, skornya itu satu harus dikaitkan dengan konteks jawaban di atas. Coba lihat atas, kan dia sudah memberikan jawabannya. Nah, masing-masing sudah memberikan jawabannya. Skor dengan kolom. Pastikan untuk skor antara 1 sampai 10 misalnya untuk setiap jawaban. Nah, intinya ketika kita menyuruh dia AI itu untuk angka, kita harus membatasi dengan 1 sampai 10, di mana 1 tidak punya relativitas dengan jawaban di atas, dan 10 sangat related dengan jawaban yang di atas. Nah, jadi jangan pernah memberikan pertanyaan terbuka untuk AI. Kalau untuk soal kombinasi pilihan ganda dan esai bagaimana? Sama saja. Yang penting dokumennya diupload. Ini pun juga banyak ya Pak kontaknya ya, jumlah Iya, kontaknya. diutak-atik aja nanti sendiri, pengen model yang seperti apa, outputnya. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bu Rini Rusmiati, kalau untuk soal komunikasi pilihan ganda dan esai bagaimana? Sama aja di Google Form-nya coba, form builder-nya. Nah, ini short answer. Short answer itu jawaban pendek. Nah, itu ada beberapa file, jenis file. Pilihan ganda berarti bisa ke Dari jenis soal. Misalnya pertanyaan keempat, multiple choice. Bikin, tambahkan multiple choice. HP kan ya udah dibuat. Oke, clue-nya di sini adalah ketika esai pastikan
berikan rank, jangan dibuat terbuka. 1 paling jelek, 10 paling bagus gitu. Mempermudah. Di tempat Bu Siti ada setiap anak pakai komputer atau masih pakai kertas? Jawab. Di kertas Pak, masih buku tulis. Mudah-mudahan tahun ini kita usul ya ke Pak Prabowo Cuman dikasih. ini apa? Pakai HP kalau kita mau kasih Oh soal. bisa pakai HP. Iya. Oh ya udah selesai masalah. Cuma kalau pakai kertas tinggal difoto saja. Nanti kita contohkan. Publish. Ish. Nah, Bisa 2. Nah yang terpenting masuk queen-nya Mas Dafa. Masuk queen. Nah yang terpenting di sini adalah yang ini di copy. Copy kiri lagi, kiri lagi. Copy ini, copy. Nah, buat di Microsoft Text. Kayak apa di teks. Teks. thanks. Nah, ini kan kunci jawabannya di sini. File save as. File save as. Bebas. Nah, ini ibu yang pegang. Nah, lalu satukan di sini. Upload semuanya. File jawaban dari murid. Terus file jawaban, kunci jawabannya mana tadi? Kunci jawaban. Nah, di prompting di situ. Berdasarkan hasil respon jawaban dari siswa, tolong bandingkan tolong berikan penilaian. Untuk jawaban dari Isai, berikan skor 1 sampai 10. Di mana 1 teruskan promnya 1. Nah, dari Bu Ari Widi lagi. Ini teruskan promnya. 1 itu tidak related, 10 paling related. Bisa nggak ya Pak menggunakan sistem soal OKF tapi tidak bisa di copy SS, pindah ke tab baru untuk mencari jawaban-jawaban menggunakan AI juga. Nah, ini jadi promnya yang salah, jawabannya yang salah. Outputnya belum ditulis. Outputnya apa ya? Outputnya nanti Bapak Ibu yang nulis mau apa, misalnya nomor, koma, nama siswa, koma, soal,
skor, analisa, atau saran untuk siswa gitu. Sen. Oke, coba. Nah, itu dalam bentuk tabel gitu misalnya biar bisa di-copy. Promnya salah. Nah, ditambahin. Promnya dalam bentuk tabel yang bisa saya download. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini kan sering memakan waktu. Kalau siswanya banyak, ya pastinya banyak ya. Berarti setiap tabel satu siswa gitu misalnya. Set, nanti keluar tinggal di print selesai. Coba outputnya di Microsoft Excel seperti apa Mas Dafa? Ini hasil penilaiannya. Dirapikan. Oke. Baik. Ini bisa dikonvert ke dalam Excel. Dan ya, Untuk Excel. Yang gini-gini Queen bagus. Di ChatGPT juga bisa. Nah, sebelum masuk ke LPP ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Ari Widi. Bisa ya Kak Pak menggunakan sistem soal GF tapi tidak bisa di-copy pindah ke tab baru untuk mencari jawaban AI. Oke. Pak Pak atau Ibu Ari Widi bisa open mic itu goalnya apa Bu? jangan Pak nanti Pak Ali Widi. Goalnya Pak Ari. Halo, Pak Ali Widi. Atau mungkin itu goalnya nanti muridnya juga bisa pakai IE kan jawabnya gitu. Ya kalau multiple choice kecenderungannya memang pakai AI. Murid-murid juga sekarang sudah pintar masukin ke ChatGPT di screenshot, tolong berikan jawaban. Nah, untuk isai, jadi nanti kalau bikin PR, ada isinya juga. Nah, sekarang gunakan IE detektor Mas Dafa. IE detektor. Tuh. Oke, Bapak pakai Tulitin atau apa? Bukan, pakai IE detektor aja di Google. Oh, oke. Oke. Ah, jawabannya. Oh, Zero GPT juga bisa. Zero GPT juga bisa, ya. Tadi jawabannya siswa. Nah, itu jawabannya siswa yang essay satu di upload. Ini tag kalau nggak salah ya.
Tiga-tiganya itu di copy, masukin ke AI detektor. Masukkan thread detect. Nah, ini untuk kontra intelijennya. Murid kita pakai IE apa enggak? Nah, pakai Zero GPT udah cukup lah. Ini masih tidak terdeteksi. Zero GPT ada beberapa tool lain yang lebih valid lagi detektornya. Ini sendiri ya Pak ya. Itu kan karena kita nulis sendiri. Itu nulis sendiri kan ya? Atau pakai IE? Nulis sendiri ya? Ya, ini berarti benar kan? Ini kan nulis sendiri semua tadi ya. Mas Dava nulis sendiri ini tadi jawabannya. Belum? Iya Pak, tulis sendiri Pak. Oh ya, berarti ini. Tapi kalau dia pakai AI, contoh kalimat dari AI sekarang. Nah, Saya. langsung aja buat artikel 2 paragraf tentang Borobudur misalnya. Tiga paragraf misalnya, 3 paragraf tentang Borobudur. 3. Nah, ini untuk kontra intelijennya. Jadi gurunya nggak dibodohin sama muridnya. Nah, itu pakai Zero GPT yang paling umum. Nah, misalnya ada soal esai untuk buat artikel dalam bahasa Inggris. Nah, ini di copy, masukkan Zero GPT. Ya. Nah, ini 100% pakai AI, ketahuan kalau sudah 100% tinggal dipanggil anaknya. Caranya jangan gitu, caranya gini. Idemu harus dituangkan ke dalam, pokoknya artikel ini dari idemu, meskipun bahasa Indonesia, misalnya apa, biar dia belajar juga gitu. Pakai Zero GPT, itu jawabannya Pak atau Abu Hariwidi. Kalau yang saya tangkap bisa nggak ya Pak menggunakan sistem soal PDF tapi tidak bisa di copy atau di screenshot. Ya banyak sekali kasus kan kalau murid-murid praktis tinggal ini screenshot di HP masukin ke ChatGPT suruh jawabannya. Nah kalau isai kedetek kayak gini sudah kalau satu jawabannya dimasukkan 100% ya sudah selesai ini pakai AI tinggal ke kebijakan Anda. Oke, sekarang pindah ke LPP. Coba di template-nya Mas Dava. Apa tadi? Di RPP-nya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, biasanya kan dapat template. Nah, silakan Mas Dava dimasukkan dulu ke Queen. RPP-nya dulu ditunjukkan. Sebentar Pak. Ya. RPP-nya ditunjukkan. Ya, misalnya. Nah, ini misalnya template RPP-nya seperti ini. Oke, nah. Seperti biasa, masukkan ke Queen. Chat baru aja kali. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang rencana. Wah,
RPP. Tugas Anda membantu saya membuat RPP berdasarkan template RPP yang saya berikan. Titik. Ya. Terus dokumennya ditarik ke situ, template-nya. Nah, ini mata pelajarannya tentang apa misalnya? Ini juga bisa lebih dipetakan lagi Bapak Ibu tahunya, lebih spesifik lagi. Nah, dia memberikan pertanyaan di sini sarannya. Ya. Outputnya, tulis outputnya sama persis. Nah, itu pokoknya ada 4 pilarnya selalu digunakan. 1 persona, 2 konteks. Konteksnya adalah dokumen yang diberikan. Tugasnya harus jelas. Ketiga, tugas. Keempat, diiterasi. Lain-lain misalnya, iya. Konteksnya kita masukkan datanya, template-nya. Setelah itu prompt-nya kita berdetail sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, di sini bisa lebih didetailkan lagi. Misalnya tadi untuk contoh siswa SMK, kelasnya kelas berapa, terus misalnya dari segi materinya apa saja dalam 1 semester, siapa yang belajarnya apa. Pertanyaan dari sini, Kan teman-teman? diskusi aja kita konsepnya ya. Ya. Ini karena baru event pertama. Nah, kemudian pertanyaan juga masih pendekatan yang lebih mendalam terhadap sebuah kurikulum yang telah diberikan. Misalnya oleh dikti atau dari dirjen sudah ngasih pendekatan mendalam. Nah, itu tadi yang di sebelum acara Mas Dava ceritakan tentang
typeset. Coba, misalnya saya guru sejarah, mau pendekatan bercerita tentang Borobudur. Mau menyampaikan bagaimana sejarah Candi Borobudur di Jawa. Ya, ya. Langsung saja, langsung. Klik. Pilih yang PDF. Top paper itu biasanya di Sinta dan di Q1 sampai Q3. Oke. Misalnya dari buku atau dari apa, bukan dari paper. Topiknya ya. Reviewnya. Cari yang lain misalnya ya. History. Kita gunakan space salah satunya untuk mencari referensi ya, sumber. Nah, dari sini kita bisa dialihkan ke Queen tadi. Tipikalnya Queen dengan ChatGPT itu secara konteks jauh lebih banyak Queen, dan juga kalau menurut saya bahasanya itu lebih apa ya, humanis ya, Queen. Itu ya Pak Ali ya. Ya, betul. Win sementara ini kalau Gemini 5 yang Max, cuma itu untuk versi Pro, terlalu mahal, sekitar 2-3 juta rupiah per bulan. Kalau ini free. Silakan dilanjut Mas Dafa. Nah, misalnya tadi dari referensi ini kita gunakan tadi contohnya apa Pak itu untuk membuat bahan ajar misalnya, bahan ajar. Misalnya Anda adalah seorang guru ahli dalam membuat bahan ajar, atau mungkin dosen ya, kuliahan cara Candi Borobudur misalnya.
tugas Anda adalah menyusun, membantu saya dalam menyusun dan membuat bahan ajar atau pilihan berdasarkan referensi paper yang saya berikan. Nah, juga ada rules ya atau aturan. Selalu gunakan bahasa Indonesia. Misalnya style yang akademis. Kita upload dokumennya. Tahu juga tekniknya, bisa kita pancing dulu AI-nya. Suruh dia mempelajari. Ya, di sini ada web, ada source. Ini ekstensi tambahan dari Queen. Dia akan mencari dari sumber internet yang lain. Misalnya nih kalau kita aktifkan, pelajari dari sumber internet dan gali informasi sebanyak-banyaknya tentang Candi Borobudur. Nah, ketika ini diklik, search ini, dia akan connect ke internet. Mencari ke berbagai macam platform website. Nah, nanti kita bisa mengkolaborasikan, misalnya dari contoh referensi ini. Nah, kita sudah punya template bahan ajar yang akan kita buat. Nah, bisa dimasukkan juga ke sini. Dan simpan ke dalam memori Anda. Nah, nah, katanya dia lagi mencari dari sumber internet. Nah, dia menemukan dari 10 resource. Nah, dia di sini juga bisa memberikan pertanyaan lanjutan ya di sini. Nah, sekarang kita mulai misalnya masuk ke dalam bahan ajar. Nah, saya bisa tanya bagaimana teknik menyusun atau mungkin format bahan ajar yang relevan untuk mahasiswa saya. Nah, ataupun nanti kalau sudah ada template-nya bisa di-upload di sini ya. Nah, nah, oke. Dan sampai dengan misalnya kita menyusun nanti berdasarkan semua informasi
yang telah Anda pelajari, baik dari sumber internet maupun dari referensi yang saya berikan, buatkan saya sebuah bahan ajar yang lengkap dan komprehensif untuk pembelajaran mahasiswa saya. Nah, semakin detail teman-teman di sini mengetahui, nah jawabannya ya juga akan semakin spesifik. Silakan, mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang ingin berdiskusi lagi. Nah, ini tadi salah satu toolnya SciSpace ya. Ini untuk pencarian referensi. Di sini bisa mencari misalnya buku, jurnal, ya, di sini. Space. Nah, Pak Ali masih mau nikel Pak? Ya, kita lanjut. Pak. Tadi hasil sudah gimana melakukan penilaian, kemudian rencana program pembelajaran. Sekarang kita nah, daripada sebelum ngantuk ini kita cara presentasi, membuat presentasi yang bagus dengan tool Canva yang sudah teman-teman kuasai. Nah, share. Udah keluar ya share-nya? Ya, sudah Pak. Ya. Nah, mulai dari kosong. Nah, ini tentatif. Nah, misalnya tentang story. History. Nah, sorry, template. Play all history. Tunggu. Nah, sudah. Sebenarnya Canva itu cuma 3 tool yang digunakan. Nah, tadi ngomongin Borobudur. Ini mudah-mudahan ada Borobudur. Borobudur. Oke. Elemen. Masuknya ke elemen. Kita cari gambar Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Masukkan ke sini. Yang ini kita hapus. Hapus.
Ini kita PG remover. PG remover. Ya. Dah variasi warnanya. Edit. Biar warnanya selaras dengan ini ya. Ya, dah. Oke. Manuskrip Java manuskrip. Ya. Oke. Nah, ini nanti kan diisi dari yang hasil dari Queen. Hasil dari Queen apa? Misalnya mau tambahkan elemen. Tarik aja ke sini. Remove PG. Opacity-nya kita turunkan. Dan kerajaan kita tulis King. Nah, kita pakai grafik aja ya. Nah, ini bangunan Borobudur, kita cari lagi Borobudur. Cari versi yang lain. Begitu aja. Saya yakin semuanya udah bisa. Tarik ke sini. Jadi di Canva itu cuma ada 3 tool yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah klik kanan, layering. Nah, ini kan tulisan ini di atas, saya akan diwarna ya. Ya, kelihatan. Nah, ini kan di atas, kalau mau naruh di bawah gimana caranya? Nah, klik kanan, layer, send, backward. Nah, bikin warnanya itu 1. Yang paling sering itu. Terus yang kedua adalah grouping. Group. Ini kita lock dulu ya. Lock biar enggak keklik. Kita pindah bawah dulu. 1, 2. Grup itu, nah, menggabungkan.
Nah, ini yang versi otomat manualnya. Kalau yang itu bisa pakai Miro, bisa pakai gamma.ai, gamma.ai, oke, kita buat misalnya mau buat new. Nah, oke. Nah, hasil dari Queen ini kan kalau pada males bikin AI, bukan males ya, nggak bisa, atau bingung, berikan saya 10 slide presentasi tentang Candi Borobudur atau tentang Indonesia gitu aja. Nah, ini cara kedua adalah cara membuat, tapi kalau saya prefer cara yang pertama, pakai Canva, karena kontrolnya di kita. Yang kedua itu pakai Gamma. Nah, kita tunggu Queen-nya tadi memberikan. Oke, tinggal copy saja, masukkan Gamma. Ada pilihan. Ini misalnya continue. Nah, tinggal tunggu, dia akan generate. Nah, jadi tinggal ganti gambarnya. Dalam hitungan detik, misalnya banyak disertasi nih. Ini paper nih, mau generate presentasinya. Udah pakai fitur Gamma Apps. Ada versi gratisnya. Gamma Apps. Udah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini materi selingan aja. Jadi kalau mau perfect pakai Canva. Kalau mau presentasi cepat pakai Gamma ini. Ini yang sudah kita uji dari beberapa aplikasi. Gamma atau Miro, tapi orang senangnya Gamma. Tuh. Terus apa lagi? Main apa lagi Mas Rafani?
Evaluasi, Sih, tapi dari hasil tadi bisa juga digunakan untuk ini ya, evaluasi juga karena Queen bisa membaca dokumen apa saja dari PDF, dokumen, Excel juga bisa. contoh template-nya ada, Mas Dava? Oke. Ini ada RPP, misalnya ini RPP. Nah, dia baca dulu, karena saya pakai Gemini yang Pro, jadi dia ada fitur IE-nya. Tapi kalau nggak ada, di download saja. RPP, misalnya ini SMP. Oke, Queen. Chat. Oke. Anda adalah orang guru SMK di SMK 1 Poliwali. Anda sedang buat RPP. Nah, kita bisa pecah beberapa tugas besar menjadi kecil. Itu lebih efektif daripada satu tugas dijadikan satu. Tolong baca dan pahami dulu template. Nah, template-nya apa? RPP ini. RPP di atas. Jadi tugas pertama adalah memberikan EA data template-nya. Kemudian nah, nanti diiterasi terus, Bapak Ibu iterasi terus, tambahkan dokumen. Intinya AI itu menangkap semua dokumentasi setiap dokumen yang Bapak Ibu punya, menangkap dalam memorinya. Jadi tugas kita sebagai AI engineer, sebagai pengguna AI, memasukkan dulu datanya. Terus datanya. Jadi biar dia semakin mengerucut pengetahuannya, oh tahu, oh ternyata Pak Ari mau bikin RPP baru misalnya. Oke. Terus iterasi apapun di sini kalau sudah baru berikan saya RPP baru berdasarkan template di atas, sesuaikan dengan konteks pembicaraan kita di atas. Asumsinya kita telah melakukan diskusi dengan mereka. Ingat, outputnya harus jelas, hasilnya adalah persis seperti template yang diberikan.
semua konsep LKPD, kemudian pengembangan apa? Pak Ardi tadi menanyakan sama ya mirip Pak Fajri. LPS tuh Ya, LPP, RPS, RDBS konsepnya sama. Jadi ajak IE berdiskusi, kalau sudah berikan template-nya. Hasilnya seperti ini loh. Red, hasilnya seperti ini, baru perintahkan. Hasilnya sama seperti template. Nah, oke. Izin Mas, Pak, Silakan. yang format yang diupload sekarang itu sebenarnya kurikulum lama. Kalau yang sekarang yang deep learning formatnya yang barusan saya kirim ke Mas Dafa itu. Oh iya ya. BPP. Artinya tinggal diganti aja nanti ini ya, yang diupload. Iya. Ya, ini tekniknya saja. Tekniknya seperti ini. Oke, sudah. Saya pikir udah lebih 20 menit. Untuk jadwal berikutnya kapan Mas Dafa? Ini Untuk jadwal berikutnya nanti kita ada di hari Selasa minggu depan, Pak. tentang apa materinya? Tentang Besok kita ada di UMKM. oh UMKM. Nah, ini UMKM besok kita belajar misalnya menentukan kita mau bikin warung pecel lele di sebuah daerah. Kita kan harus menentukan titik. Nah, misalnya di Jemur Sari, Surabaya. Nah, kita harus menentukan titik di sini. Di mana titik yang paling ramai untuk membuat pecel lele, warung apapun warung makan lah katakanlah, berdasarkan data dari Google Map. Nanti kita ekstrak datanya berapa potensi pengunjung, berapa buying power di sini, kompetitor kita apa, kantor terdekat apa, SD apa. Nah, itu nanti akan kita simulasikan dengan AI, akhirnya oh titik terbaik di sini, titik ini. Tuh. Itu salah satu materi di UMKM besok. Terus kemudian menentukan HPP. Bagaimana sih menentukan HPP? Saya jualan pecel lele, satu porsi itu HPP-nya berapa? Karena banyak UMKM yang eh, nggak ngerti HPP-nya itu berapa. Pokoknya saya belinya 5 kilo sehari, dapat uang sekian. Nah sebenarnya itu bisa di breakdown menjadi HPP. Kemudian tentang pajak, bagaimana sih pajak bukan menjadi hal yang menakutkan bagi pengusaha. Nah, itu nanti kita bahas salah satu contohnya. Gitu. Gitu Mas Dafa. Ada Oke. lagi? Belum kita tutup. Dan ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi malam hari ini untuk penjelasan artificial intelligence untuk guru ya. Jadi tadi di awal yang sangat ditekankan adalah dokumen-dokumen kita ya. Dokumen kita, template-template seperti apa. Nah, kita kasih makan ke AI-nya sebelum mempelajari. Selanjutnya setelah dia paham, Bapak Ibu tinggal mengiterasi saja. Mengiterasi output yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Ya, sampai ketemu hari Selasa menarik. Otomatisasi juga. Ya, kita pakai N8 juga ya. Kita pakai N8.
N8N. Misalnya ada booking hotel, booking losmen, langsung dihandle oleh WA bot atau apa, balik ke sini, masuk resepsionis, dari resepsionis ke pembayaran. Nah, ini otomatisasi untuk UMKM di sini. Menarik. Kita ketemu hari Selasa. Dari saya cukup, Mas Dafa. Terima kasih banyak, Pak Wayan, ada Pak Ari, Pak Widi, Bu Maira terutama ya, jauh-jauh dari Poli. Terima kasih banyak. Tetap bersatu untuk Indonesia merdeka. 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 TK. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Ali atas penjelasan yang diberikan. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk malam hari ini. Jadi membuktikan bahwa peran AI itu sangat bisa memang masuk ke semua kalangan ya, baik itu guru maupun UMKM dan yang lain-lainnya. Dan kita akan bertemu lagi besok di hari Selasa tentang membahas AI untuk UMKM. Jadi besok kita akan ketemu lagi seperti biasa Selasa jam 19.00 WIB jam 7 malam. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Bila banyak kekurangan akan kami jadikan evaluasi lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat selalu untuk kita dan generasi muda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.